Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Naisama Najila. Dan saya Muhammad Yoga Praja. Kami di sini akan menyajikan video pembahasan soal PTS Biologi Yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelas 11 MIPA 6 Grup B. Berikut videonya. Nama saya Nesri Rahmawati dari kelas 11 MIPA 6 Grup B. Di sini saya akan membahas pembahasan soal nomor 2, yaitu bagian meristem lateral yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar adalah, bisa dilihat dari gambar bahwa nomor 1 itu menunjukkan gambar meristem, nomor 2 bakal daun, nomor 3 gambar meristem apikal samping, nomor 4 gambar pit, dan yang terakhir nomor 5 jaringan pengangkut. Untuk jawaban yang tepat, meristem lateral yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 5, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau jaringan permanen dibagi menjadi dua, ada xilem dan phloem, yang dimana di dalam xilem dan phloem terdapat kambium pembuluh atau meristem lateral. Jaringan kambium ini hanya tersusun atas lapisan sel yang tipis dan sel-selnya sangat aktif membelah. Kambium akan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk phloem sekunder. Jadi xilem dan phloem inilah yang menyebabkan bertambah diameternya batang. Namun yang sebenarnya yang paling berpengaruh dalam bertambahnya diameter batang yaitu xilem sekunder, karena pada batang kayu yang besar sebagian besar tersusun atas xilem sekunder. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Nurodin dari kelas 11 MIPA 6 Grup B. Akan menjawab soal nomor 3. Pertanyaan: pada beberapa jenis tumbuhan, bisa kalian perhatikan bagian permukaan batangnya, jaringan epidermis mengalami modifikasi yang berbeda-beda. Hal ini disebut dari part epidermis. A. Pada bambu disebut trichoma dan pada bunga mawar litokis. Pada bambu disebut spina dan pada bunga mawar sel krisik. Pada bambu disebut sel kipas, pada bunga mawar spina. Pada bambu disebut stomata, pada bunga mawar sel kipas. E. Pada bambu dan bunga mawar disebut spina. Menurut aku jawabannya C. Pada bambu disebut sel kipas, pada bunga mawar spina. Pada bambu memiliki sel kipas disebut juga motor cell atau vernipel cell. Sel kipas merupakan alat tambahan pada epidermis bagian atas daun. Pada bunga mawar, duri yang terdapat pada batang mawar berfungsi untuk melindungi dirinya dari musuh. Oke, dari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmayanti Padia dari kelas 11 IPA 6. Saya akan menjawab pertanyaan pada gambar. Bagian dari struktur anatomi batang yang mendukung terhadap fungsi batang ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. Karena panah pada gambar nomor 3 dan 4 adalah xilem dan phloem. Fungsi xilem yaitu mengangkut air dan garam mineral untuk mengangkut hasil fotosintesis, dengan rangka membantu phloem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesisnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Desti Nuraini dari 11 IPA 6B. Saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu tentang struktur anatomi. Nah, pada gambar ke-1 yaitu kutikula. Kutikula ini fungsinya untuk pelindung dari efek lingkungan, mengurangi penguapan, melindungi sel fotosintesis, dan untuk melindungi daun dari serangan patogen. Nah, gambar yang nomor
kedua yaitu jaringan tulang. Jaringan tulang ini fungsinya untuk menyusun kerangka tubuh manusia, menyokong struktur-struktur berdaging, melindungi sistem tuas yang melipat gandakan kekuatan selama kontraksi otot rangka. Nah, pada gambar yang nomor 3 yaitu jaringan bunga karang yang fungsinya sebagai tempat fotosintesis dan juga tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, gambar yang nomor 4 yaitu jaringan mesofil yang fungsinya sebagai jaringan dasar. Nah, pada gambar kelima yaitu stoma. Stoma ini fungsinya sebagai pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Nah, pada gambar yang keenam yaitu sel penjaga. Sel penjaga ini fungsinya untuk pengatur membuka tutupnya stomata, dan sel penjaga pula sama-sama membentuk stoma atau sering disebut celah stomata. Nah, pada gambar ketujuh ini yaitu epidermis atas. Epidermis atas ini berfungsi untuk melindungi terhadap kehilangan air, mengatur pertukaran gas. Hanya ada beberapa stomata pada lapisan paling atas daun. Nah, yang nomor ke-8 ini yaitu xilem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Nah, yang gambar nomor 9 ini yaitu phloem. Phloem ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis makanan dari daun ke akar. Nah, gambar yang ke-10 ini yaitu berkas pembuluh angkut yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis, jaringan phloem dan pengangkut air dan garam mineral, yaitu jaringan xilem. Nah, jadi jaringan daun pada struktur anatomi daun tersebut di atas yang mendukung terhadap fungsi daun adalah ditunjukkan pada nomor 2, 3, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rismawati. Saya di sini akan membahas soal nomor 6. Ada berbagai jenis makanan dan minuman yang kita makan setiap harinya. Nasi, lauk pauk, sayur mayur, susu, air, dan sebagainya. Semuanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan sel tubuh dalam beraktivitas. Sel adalah suatu unit terkecil penyusun tubuh yang tersusun dari berbagai komponen kimiawi, yaitu berupa molekul organik dan anorganik. Pertanyaan berikut yang kurang tepat berkaitan dengan molekul organik dan molekul anorganik adalah: jawabannya adalah D. Air mineral dan susu adalah komponen organik. Kenapa D? Karena air mineral merupakan molekul anorganik, bukan organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revita Rizky, kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membahas soal nomor 8 dan 9. Kenapa plastisida hanya terdapat pada sel tumbuhan? Karena plastisida berisi klorofil yang digunakan untuk melakukan fotosintesis, sementara hewan tidak memiliki kemampuan fotosintesis, jadi hanya ada di sel tumbuhan. Soal nomor 9. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Sel disebut sebagai unit struktural terkecil karena setiap makhluk hidup disusun oleh sel. Sel disebut sebagai unit fungsional terkecil karena semua fungsi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup dilakukan oleh sel. Sel dapat menjalani fungsi-fungsi kehidupan seperti pencernaan, respirasi, dan pewarisan sifat. Jika sel dapat melakukan fungsi dengan baik, maka sel akan membentuk jaringan, organ, sistem organ, hingga akhirnya membentuk individu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Melani Asromawati. Di sini saya akan menjawab soal nomor 12 dan 13. Soal nomor 12. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di sebuah organ tumbuhan. Bentuk dan fungsi parenkim bermacam-macam. Parenkim yang sel-selnya berbentuk memanjang, tegak, mengandung banyak kloroplas,
terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang ditemukan pada biji, yaitu parenkim palisade. Parenkim palisade adalah jaringan di dalam daun yang sel-selnya berbentuk memanjang, tersusun rapat, dan memiliki banyak kloroplas, sehingga jaringan palisade berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Berdasarkan struktur anatomi yang terdapat di daun, terdapat beberapa struktur yang bisa ditemukan seperti jaringan epidermis, pengangkut, mesofil, dan sel stomata, serta kutikula. Jaringan mesofil erat dikaitkan dengan proses fotosintesis karena di dalamnya terdapat sel yang banyak mengandung klorofil, yaitu jaringan palisade atau jaringan tiang. Nomor 13. Xilem dan phloem adalah jaringan pengangkut. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan atau perbedaan xilem dan phloem di bawah ini yang kurang tepat adalah yaitu xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis. Penjelasannya, xilem terbuat dari sel mati, sedangkan phloem terbuat dari sel hidup. Xilem berdinding sel tipis, sedangkan phloem berdinding sel tebal. Fungsi xilem adalah mengangkut air dan unsur hara mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Dipan Maulana dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjawab soal biologi nomor 14 dan nomor 15. Nomor 14. Seorang siswa mengamati secara anatomi batang beberapa jenis tumbuhan. Di antaranya tumbuhan dikotil yang diamati. Pada tumbuhan tersebut, keadaan kambium berada di antara xilem dan phloem. Berdasarkan tipe pengangkut, maka tumbuhan tersebut termasuk tipe berkas pengangkut berikut ini. Pembahasan. Sayatan batang yang memiliki tipe kolateral tertutup adalah tumbuhan monokotil. Sedangkan sayatan batang yang memiliki tipe kolateral terbuka adalah tumbuhan dikotil. Kolateral tertutup adalah tipe berkas pengangkut yang tidak memiliki kambium. Adapun kolateral terbuka adalah tipe berkas pengangkut. Jadi jawabannya tipe kolateral terbuka dan jawabannya A. Lanjut nomor 15. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel protoplasma, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung pengatur tumbuh-tumbuhan pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tumbuhan sempurna kembali. Hal ini bisa dilakukan karena tumbuhan memiliki sifat totipotensi. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan sifat totipotensi adalah pembahasan. Totipotensi adalah kemampuan sel untuk berkembang menjadi individu baru dengan organ yang lengkap atau utuh. Jaringan tumbuhan yang memiliki sifat totipotensi adalah jaringan tumbuhan yang masih aktif, membelah atau masih dapat membelah. Jadi jawabannya kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna bila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai. Jadi jawabannya A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yoga Praja akan membahas soal nomor 16. Perhatikan gambar berbagai jaringan epitel berikut. Pada gambar tersebut, jaringan epitel yang terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman, dan lengkung Henle, pleura atau selaput pembungkus paru-paru, peritoneum atau selaput perut, perikardium atau selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa, juga berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekresi adalah pembahasannya. Jaringan epitel yang untuk memudahkan proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekresi pastinya adalah jaringan epitel yang bentuknya paling tipis, yaitu jaringan epitel pipih selapis. Maka jawaban yang tepat adalah gambar yang E. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rois Mutakin dari kelas 11 MIPA 6B 17. Paha ayam adalah contoh organ pada hewan. Organ adalah sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi. Ada beberapa bagian pada paha ayam, yaitu kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya, dan lemaknya. Bagian-bagian inilah yang merupakan jaringan penyusun organ. Di bawah ini pernyataan yang kurang tepat berkaitan dengan jaringan pada hewan adalah pembahasannya. Jaringan yang terdapat pada paha ayam yaitu jaringan tulang, jaringan otot, jaringan saraf, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah B. Sumsum tulang, darah, dan jaringan ikat. Nama saya Sandi Nurizki di kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan soal nomor 18. Seorang siswa mengamati berbagai bentuk jaringan pada hewan. Ditemukan bentuk-bentuk jaringan seperti pada gambar di atas. Pernyataan yang tepat di bawah ini berkaitan dengan gambar di atas adalah: gambar A merupakan jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan yang luas permukaan yang cukup besar dengan sel yang rapat, berfungsi untuk melapisi atau menutupi permukaan tubuh dan bagian terluar organ. Yang kedua, yang B merupakan jaringan tulang, berfungsi untuk melapisi atau menutup jaringan tulang yang terdiri dari sel yang berfungsi untuk menyusun rangka tubuh. Yang C, jaringan yang berfungsi untuk pergerakan tubuh atau jaringan otot. Yang D, jaringan saraf, jaringan yang mengatur dan mengontrol fungsi tubuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Herunisa. Saya akan menjelaskan nomor 20. Gambar 1 adalah otot polos. Jaringan otot polos ini sesuai dengan namanya polos karena tidak memiliki butiran-butiran dan tidak punya aktin dan miosin. Otot polos ini terletak pada organ-organ seperti usus halus, lambung, dan sebagainya. Sifat kerjanya adalah involunter. Involunter itu adalah dia bekerja diatur oleh saraf tidak sadar. Artinya bekerja tanpa kita sadari. Gambar 2 adalah otot lurik. Berarti lurik itu aktin dan miosin. Aktin adalah serabut otot tipis dan terang. Miosin adalah serabut otot tebal dan gelap. Bentuk selnya silindris atau batang memanjang. Otot lurik ini terdapat di rangka atau alat gerak. Sifat kerjanya adalah volunter. Volunter adalah otot yang bekerja diatur oleh saraf sadar. Pertanyaan yang tepat berkaitan dengan gambar di atas adalah: gambar 1 adalah otot polos yang terletak pada organ-organ dalam berfungsi dan gerak tidak sadar. Benar. Gambar 1 adalah otot lurik yang terletak pada rangka tubuh berfungsi dalam gerak secara sadar. Bukan, karena gambar 1 adalah otot polos. Gambar 1 adalah otot jantung, terletak pada jantung berfungsi dalam gerak secara tidak sadar. Bukan, karena gambar 1 adalah otot polos. Gambar 2 adalah otot polos terletak pada organ dalam berfungsi dalam gerak secara sadar, berfungsi dalam gerak secara sadar. Tidak, karena gambar 2 adalah otot lurik. Gambar 2 adalah otot lurik terletak pada rangka berfungsi dalam gerak secara tidak sadar. Tidak, karena otot lurik bergerak oleh saraf sadar. Nah, jadi jawabannya adalah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Resmayanti dari kelas 11 MIPA 6, kelas B. Di sini saya akan membahas soal PTS nomor 21. Jawabannya itu, sel saraf adalah sel yang mengantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor atau panca indera ke otak dan sebaliknya. Sel saraf juga bertanggung jawab atas gerak refleks. Sel-sel saraf disebut neuron. Neuron-neuron tersebut membentuk suatu sistem saraf pada manusia. Sel saraf berbeda dengan sel-sel pada umumnya karena terdapat akson atau neuron, sehingga sel saraf terlihat seperti memiliki ekor. Sel saraf terdiri dari bagian-bagian yang umumnya terdapat pada sel hewan dan beberapa bagian lainnya. Pembahasan. Dendrit. Dendrit adalah percabangan dari badan sel saraf yang berupa
tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dendrit adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kedua, badan sel. Badan sel adalah bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleus anak inti sel. Fungsi badan sel adalah untuk menerima Fungsi badan sel adalah untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke nerit akson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komalasari dari kelas 11 MIPA 6B. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 22 dan nomor 23. Jaringan tulang. Secara umum, jaringan penyongkok terdiri atas dua jenis, yaitu tulang rawan, dan tulang sejati. Tulang-tulang rawan dan tulang merupakan jaringan ikatan khusus dan seperti halnya semua jaringan ikatan terdiri atas unsur sel, serabut, dan substansi dasar. Serabut dan substansi dasar bersama-sama membentuk substansi intersel atau matriks seperti jaringan ikat lain. Rawan berkembang dari jaringan mesenkim yang diturunkan dari mesoderm embrional. Nomor 23. Fungsi tulang menyebutkan ada 6 fungsi tulang pada manusia, yaitu melindungi organ internal, menyimpan dan melepaskan lemak, memproduksi sel darah, menyimpan dan melepaskan mineral, memfasilitasi gerak, dan menyangga tubuh. Melindungi organ internal. Fungsi pertama dari tulang adalah pelindungan terhadap organ dalam tubuh, misalnya tulang tengkorak. Melindungi otak sehingga otak tidak langsung rusak saat kepala terkantung benda tumpul atau saat seseorang tidak sengaja menendang bola tepat ke kepala. Nur Aisyah dari 11 IPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinda Nur Aisyah dari 11 IPA 6. Perhatikan beberapa ciri-ciri dari sel darah berikut. 1. Tersusun 90% air dan 10% zat-zat larut. 2. Berwarna kekuning-kuningan. 3. Terdapat sel-sel darah. 4. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. 5. Berbentuk bulat pipi yang bagian tengahnya cekung atau bingkokap. Ciri-ciri yang tepat sel darah merah adalah: berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan di soal, maka yang termasuk ciri-ciri sel darah merah adalah ciri-ciri nomor 4 dan nomor 5. Sedangkan nomor 1 sampai nomor 3 adalah ciri-ciri plasma darah. Soal selanjutnya. Usus halus adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Jaringan yang cocok yang terdapat dalam organ usus halus adalah jaringan epitel, pipis, lapis, dan otot polos. Karena berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, maka jaringan epitel yang ada pada usus halus adalah jaringan epitel yang tipis, yaitu jaringan epitel pipis lapis. Dan karena terdapat pada organ dalam, maka ototnya adalah otot polos. Demikianlah pembahasan soal PTS biologinya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.